contoh soal lain ya. Berapa kerapatan gas oksigen dalam satuan gram per liter pada 25 derajat Celcius dan 0,85 atmosfer? Yang kita tahu mengenai oksigen adalah tekanannya 0,85 atmosfer dan suhunya 298 Kelvin. MR-nya sama dengan 32 gram per mol. Yang ditanya adalah kerapatan atau rho atau massa jenis dengan satuan gram per liter. Kita gunakan rumus PV sama dengan nRT. Mol sama dengan massa dibagi MR. Jadi setelah kita substitusi, PV sama dengan massa dikali R dikali T dibagi MR. Sedangkan massa per V sama dengan P dikali MR per RT. Kita masukin angkanya sehingga didapat kerapatan oksigen sebesar 1,11 gram per liter. Kerapatan gas dan massa molekul relatif pernah dipakai oleh Stanislao Cannizzaro untuk menentukan suatu molekul. Kita juga dapat melakukannya seperti pada soal berikut ini. Suatu cairan ingin diketahui apakah ia merupakan metanol atau etanol. Untuk menentukan cairan tersebut digunakan cara Dumas, yaitu dengan cara menentukan massa molar cairan tersebut. Dari hasil percobaan diperoleh informasi bahwa pada 98 derajat Celcius dan 740 torr, cairan menguap dan menghuni volume bola Dumas sebesar 270 mili dengan berat setelah ditimbang adalah 0,276 gram. Tentukan cairan tersebut. Diketahui T sama dengan 98 ditambah 273 sama dengan 371 Kelvin. Tekanannya sama dengan 740 dibagi 760 sama dengan 0,97 atmosfer. Volumenya sama dengan 0,27 liter. Massanya sama dengan 0,276 gram. MR etanol 46 gram per mol, MR metanol 38 gram per mol. Ditanyakan apakah cairan tersebut etanol atau metanol. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita tentukan dulu MR senyawa yang dimaksud. Setelah kita ketahui baru kita cocokkan dengan MR yang ada di data. Kita punya rumus PV sama dengan nRT dan mol adalah massa per MR. Sehingga MR sama dengan massa dikali R dikali T dibagi PV. Sama dengan 0,276 gram dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 271 Kelvin dibagi 0,97 atmosfer dibagi 0,27 liter sama dengan 32 gram per mol. Jadi senyawa yang dimaksud adalah metanol. Menjadi teori Avogadro, yaitu setiap gas yang memiliki volume sama pada suhu dan tekanan sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi dua volume hidrogen mengandung 2 kali jumlah molekul untuk satu volume oksigen. Hal ini sejalan dengan persamaan reaksi kimia karena hukum-hukum gas tidak bergantung pada jati diri gas. Dengan kata lain, gas apa saja pada suhu dan tekanan tertentu volumenya akan sama. Hal ini berimplikasi bahwa 1 mol setiap gas mengandung jumlah molekul yang sama sebanyak tetapan Avogadro, yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 22 molekul. Menurut hukum Avogadro, gas-gas tersebut harus mengisi volume yang sama pada suhu dan tekanan tertentu. Volume 1 mol gas ini dikenal dengan volume molar gas. Pada keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, volume 1 mol gas ditemukan sebesar 22,4 liter. Contoh soalnya, hitung volume gas berikut diukur pada keadaan STP. Yang A 0,5 mol gas CO2, yang B 5 gram senyawa H2S, yang C 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Untuk menjawab soal A mudah, karena rumus kita volume sama dengan mol dikali volume STP. Sehingga volumenya sama dengan 0,5 dikali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Untuk menjawab soal B, perlu kita substitusi rumus mol sama dengan massa per MR ke V sama dengan mol dikali V STP, sehingga V sama dengan massa dikali V STP dibagi MR sama dengan 5 gram dikali 22,4 dibagi 34 gram per mol. Jadi senyawa H2S 3,2353 liter. Untuk persoalan pada C, kita gunakan rumus jumlah molekul sama dengan mol dikali
L atau bilangan Avogadro. Rumus ini kita ubah ke mol sama dengan jumlah molekul dibagi L. Lalu kita substitusi dengan V sama dengan mol dikali V STP. Sehingga didapat V sama dengan jumlah molekul dikali V STP dibagi L sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 22 dikali 22,4 dibagi 6,022 dikali 10 pangkat 23. Jadi molekul O2 volumenya adalah 1,1196 liter. Tahap akhir pada contoh di atas melibatkan perhitungan volume gas dari jumlah mol. Karena kondisinya dikhususkan pada STP, di mana pada STP dapat menggunakan volume molar gas. Bila kondisinya bukan STP nih, hal itu tidak dibenarkan, tetapi harus dicari melalui hukum Boyle-Gay-Lussac. Contoh soalnya, suatu cuplikan gas metan mempunyai volume 2,8 liter pada 27 derajat Celcius dan 2 atmosfer dicampurkan dengan gas oksigen yang mempunyai volume 35 liter pada 37 derajat Celcius dan 1,5 atmosfer. Campuran dibakar menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Hitung volume CO2 yang dibentuk pada tekanan 2,5 atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius. Penyelesaiannya, persamaannya kita buat dulu dong ya. Kita punya di sini CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan dulu, berarti koefisiennya adalah 1:2:1:2. Untuk mengetahui jumlah mol CO2 dapat dihitung dari nisbah stokiometrinya, tetapi karena campuran gas belum diketahui mana yang habis bereaksi, maka harus ditentukan dulu reaksi pembatasnya nih. Untuk itu perlu dicari jumlah mol masing-masing reaksi menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Iya, hukum gas ideal. Jadi yang pertama, mol CH4 sama dengan PV per RT, 2 atmosfer dikali 2,8 liter dibagi 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 300 Kelvin. Hasilnya untuk mol CH4 sama dengan 0,23 mol. Mol oksigen sama dengan PV per RT, 1,5 atmosfer dikali 35 liter dibagi 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 310 Kelvin sama dengan 2,07 mol. Jadi dari sini udah ketahuan ya, reaksi pembatasnya adalah metana, yaitu jumlah reaksi yang habis bereaksi. Dari persamaan kimia setara diketahui nisbah untuk CH4 banding CO2 adalah 1:1. Maka jumlah mol CO2 yang dihasilkan sama dengan jumlah mol CH4 yang dibakar, yaitu CO2 sama dengan 0,23 mol. Karena kondisi bukan pada STP, kita harus menggunakan hukum gas ideal lagi nih untuk menentukan volume gas CO2 yang dihasilkan. Jadi volume sama dengan nRT per P. Pada kasus ini molnya 0,23 mol, suhunya 373 Kelvin, tekanannya 2,5 atmosfer dan R-nya sama dengan 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. Kita masukin angkanya jadi volume CO2 sama dengan 0,23 mol dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 373 Kelvin dibagi 2,5 atmosfer sama dengan 2,81 liter. Jadi jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan pada kondisi ini adalah 2,81 liter. Setelah dibahas sifat gas ideal untuk satu komponen, untuk gas multikomponen, yakni campuran yang terdiri atas 2 atau lebih gas, hukum gas ideal masih dapat digunakan dengan catatan harus memperhitungkan komposisi campurannya. Andaikan kita mempunyai campuran gas ideal. Nah, untuk gas multikomponen ini kita kenal istilah tekanan parsial dan fraksi mol dengan rumus sebagai berikut. Tekanan total kita punya di sini untuk menghitung tekanan total, rumusnya P total dikurangi tekanan H2O sama dengan tekanan parsial. Kemudian rumus kedua mengenai fraksi mol. Fraksi mol gas atau senyawa X sama dengan NX dibagi M sama dengan PX dibagi P. Aplikasinya ke dalam soal. Campuran gas helium dan oksigen dipakai oleh penyelam untuk membantu mencegah terjadinya kejang otot akibat perubahan tekanan secara mendadak. Untuk 46 liter O2 pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer dipompakan 12 liter helium pada suhu dan tekanan yang sama ke dalam tangki penyelam dengan volume tangki 5 liter. Hitung tekanan parsial masing-masing gas dan tekanan total dalam tangki pada 25 derajat Celcius.
Oke, kita selesaikan. Tahap pertama, kita harus menghitung jumlah mol masing-masing gas menggunakan persamaan gas ideal dalam bentuk mol sama dengan PV per RT. Jadi yang pertama kita hitung dulu mol helium sama dengan 1 mol dikali 12 liter dibagi 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dibagi 298 Kelvin sama dengan 0,49 mol. Untuk mol O2 1 mol dikali 46 liter dibagi 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dibagi juga dengan 298 Kelvin sama dengan 1,9 mol. Tangki yang mengandung campuran gas mempunyai volume liter dan suhu 25 derajat Celcius. Kita dapat menggunakan data ini dan hukum gas ideal untuk menghitung tekanan parsial setiap gas. Jadi P sama dengan nRT per V. Berarti kita tahu tekanan parsial untuk helium sama dengan 0,49 mol dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 298 Kelvin dibagi 5 liter. Kenapa harus 5 liter dua-duanya? Karena volumenya tetap 5 liter. Hasilnya adalah 2,4 atmosfer. Kemudian untuk tekanan oksigen sama dengan 1,9 mol dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 298 Kelvin dibagi 5 liter sama dengan 9,3 atmosfer. Tekanan total adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan total sama dengan tekanan parsial oksigen ditambah tekanan parsial helium sama dengan 9,3 atmosfer ditambah 2,4 atmosfer sama dengan 11,7 atmosfer. Contoh lain di sini kita menghitung fraksi mol. Sebanyak 1 liter udara kering pada 25 derajat Celcius 786 mm Hg mengandung 0,925 gram nitrogen. Berikut gas yang lain seperti oksigen, karbon dioksida, dan argon. Pertanyaan yang A, berapa tekanan parsial dalam milimeter Hg N2 dalam cuplikan udara? Yang B, berapa fraksi mol N2 dalam campuran? Penyelesaiannya diandaikan nih gas dalam campuran mengikuti hukum ideal. Untuk mengikuti tekanan parsial gas nitrogen, maka satuan gram diubah ke dalam mol menggunakan konsep massa molar. 0,925 gram dibagi 28 gram per mol N2 sama dengan 0,03 mol N2. Dan menggunakan hukum gas ideal kita masukin ke 298 Kelvin. Tekanan parsial N2 nya sama dengan 0,03 mol dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 298 Kelvin dibagi 1 liter sama dengan 0,807 atmosfer atau 613 mm Hg. Kemudian untuk yang B, fraksi mol nitrogen dalam udara adalah tekanan parsial nitrogen dibagi tekanan total sama dengan 613 mm Hg dibagi 786 mm Hg sama dengan 0,78. Belum puas, saya kasih lagi contoh yang lain. Suatu gas ditampung di dalam air yang terdapat dalam suatu bejana. Tercatat suhu dan volume gas tersebut masing-masing adalah 18 derajat Celcius dan 234 mili. Barometer menunjukkan tekanan 745 torr. Berapa mol gas yang ditampung itu? Diketahui dari handbook. Pada suhu 18 derajat Celcius tekanan uap air adalah 15,5 torr. Oke, kita selesaikan. Di dalam bejana terdapat dua macam gas, yaitu selain gas yang sengaja ditampung, ada juga uap air yang berasal dari air. Sesuaikan dengan hukum Dalton. Jika gas ditandai dengan X dan uap air dengan Y, maka tekanan total dinyatakan sebagai P sama dengan PX plus PY. Di mana PX sama dengan P dikurangi PY. Jadi PX sama dengan 745 torr dikurangi 15,5 torr sama dengan 729,5 torr atau 0,96 atmosfer. Jumlah mol gas dikali yang ditampung dapat dihitung menggunakan persamaan gas ideal. NX sama dengan PX kali V dibagi RT. Berarti NX sama dengan 0,96 atmosfer dikali 0,234 liter dibagi 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol dibagi 291 Kelvin sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat min 3 mol.
Nah, soal tadi menjadi penutup bahasan kita mengenai stokiometri. Sekarang kalian dapat menyadari bahwa benang merah rumus kimia adalah mol. Jadi jika kalian menemukan persoalan kimia walaupun berupa soal cerita yang panjang kali lebar kali tinggi sekalipun, tidak usah pusing, langsung aja yang pertama tuliskan persamaan reaksi kimia setaranya, yang kedua ubah besaran yang diketahui ke mol, yang ketiga ubah mol tersebut ke besaran yang ditanyakan. Peta rumus stokiometri secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Silahkan di screenshot ya. Pada video selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai reaksi dalam pelarut air. Thank you for watching.